Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muratul Afifah dengan nomor induk mahasiswa 42500172205, mahasiswa program pendidikan profesi guru di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Jakarta dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi pelajaran yang akan saya pelajari adalah adab menggunakan media sosial. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 11 TJKTA, sehat? Alhamdulillah. Coba sekarang di sekeliling kalian dilihat ada sampah tidak? Bersih, yakin? Kelasnya bersih? Bersih ya? Tidak ada sampah apapun ya? Oke, yang ada sampahnya boleh diambil, boleh dibuang ke tempat sampah. Oke. 11 TJKTA, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ada? Oke, Deden, silakan Deden. Bersiap membaca doa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai hari ini yang tidak masuk siapa 11 TJKTA? Alzena dan Hesifa. Kemana dengan Alzena? Sakit. Hesifa? Sakit. Bawa buku PAI semuanya. Coba diperlihatkan bukunya. Ada semua? Ada. Yang selanjutnya, masih ingat sebelum kita masuk ke materi baru, kita flashback dulu kepada semester ganjil. Masih ingat tidak materi terakhir yang kita pelajari adalah materi apa? Khutbah, dakwah, dan juga tabligh. Coba dilihat, dari ketiga gambar ini, mana yang dikatakan khutbah? Paling kiri, ini khutbah. Oke, kalau dakwah? Kanan. Kalau yang ini dikatakan dengan tabligh. Oke, coba Davi, masih ingat tidak apa bedanya dakwah dengan tabligh? Apa tadi dakwah? Memberikan ajaran agama, Bu, ke orang-orang misalnya. Menyebarkan ajaran agama. Kalau tabligh? Kalau tabligh? Ilham kayaknya tahu nih, Bu. Menyampaikan tauhid. Nih, menyampaikan tauhid, Am. Oke. Itu sama-sama menyampaikan sebuah ajaran Islam. Yang hanya membedakan kalau dakwah bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan tabligh dia harus memiliki yang namanya jamaah. Selanjutnya, coba diperhatikan 4 gambar di bawah ini. Ini salah satu gambar apa sih, menunjukkan gambar apa? Ada yang tawuran, ada yang hamidun, betul ya? Ini nonton apa? Kebiasaan kalian bukan ini? Enggak. Menonton suatu hal yang berbau pornografi. Dan yang ini membuka aurat. Sebagai umat muslim dan muslimat, apa yang kalian lakukan ketika melihat kasus seperti gambar di bawah ini? Hanya istighfar, astagfirullah. Menghindarinya dengan cara apa? Menjaga pergaulan. Lalu kalau teman kalian yang buka aurat ketika main di luar sekolah nggak pakai jilbab, apa yang kalian lakukan? Menegur. Maka menegur salah satu contoh penerapan dari dakwah. Kita masuk ke dalam materi baru. Coba kita perhatikan kembali pada 2 gambar di bawah ini. Ini gambar apa sih, Bang Neng? Handphone. Pertanyaan saya, HP kalian itu digunakan untuk apa sih? Komunikasi, betul. Apa, Dewi? Mencari informasi. Selain itu, coba membagikan informasi yang kita dapat dari didapatkan dari kehidupan kita sendiri. Dari kehidupan sendiri. Oke. Ini hal-hal positif semua ya. Coba dari handphone, maka gambar sebelahnya ini apa ya? Media sosial. Media sosial tuh ada apa saja? Ada Instagram, Facebook, ada TikTok, ada Twitter dan segala macamnya. Coba Gary, manfaat dari media sosial yang diikuti. Kalau untuk media sosial bisa positif bisa negatif, Bu. Kalau positifnya
Kalau positifnya mungkin bisa dapat informasi lebih cepat, soalnya media sosial itu lebih cepat pembagian informasi, Bu. Oke, betul ya. Betul. Tadi kata Gary ada yang positif dan ada yang negatif. Sekarang kalau negatif, media sosial tuh untuk apa, Bayu? Menonton yang nggak baik, Bu. Menonton yang tidak baik. Iya. Selanjutnya, kita belajar tentang adab menggunakan sosial. Tujuannya salah satunya agar peserta didik itu mampu menjelaskan dalil nakli dan adab menggunakan media sosial. Jadi sebagai umat muslim, kalian selain mengetahui ayat atau syariat Islam, tapi kalian mampu menerapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Misal, kalian melihat sebuah konten, lalu menyebut nama teman kalian yang tidak baik di situ. Apakah itu diperbolehkan? Nah, itu salah satu adab menggunakan media sosial. Selanjutnya, membuat postingan dan memberi komentar yang positif. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan juga masyarakat. Berarti tujuannya baik tidak materi ini? Baik ya. Dan terakhir, peserta didik mampu sikap bagaimana menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Berarti kalau dalam media sosial adab kalau mencemooh itu termasuk adab bukan? Tidak. Selanjutnya, silakan disimak video berikut. Oke, Ibu punya video, mohon diperhatikan. Belakang jelas ya? Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini, yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Dia lagi. Wih, Raisa, saya mau cerita barang satu. Masa kemarin saya dapat teror tuh, saya berkirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari gini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh, lu pakai akun saya. Buat dia umur juga saya kenal kan. Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya, kan saya kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak, lawan mereka yang ngebully kamu. Wah, tapi mau gimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Buri ya. Kita ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Kenapa kan? Saya berbuat kan saya dipercaya lagi. Aku yakin Buri bisa menemukan solusi buat kamu, biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh ya sudah, besok ketemu teman saya. Pasti, Fred. Tetap semangat. Siang, Bu Uri. Lagi sibuk ya, Bu? Boleh minta waktunya sebentar? Hei, Sa, Fred. Ada apa gerangan? Tumben kalian menemui Ibu? Silakan. Begini, Bu. Model kayak lo ini, yang motor-motor itu nih. Sekolah ini buta ya? Kok bisa Dia lagi. Cyberbullying atau perilaku kekerasan berbasis dunia maya rentan mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Raisa, kemarin nih bully-bully saya tuh, terus sama-sama sudah terpengaruh dari guru dengan kepala sekolah. Tuh kan, bener yang aku bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Belum lebih lanjut, coba Aura, menurut Aura, apa yang Aura lihat dari video tersebut? Dijelaskan. Tadi ada anak cowok yang dibully melalui media sosial. Itu kan berarti yang digunakan oleh orang-orang yang ngebully dia itu berarti buat hal-hal yang negatif karena tujuannya buat ngebully yang anak cowok tadi. Dan anak ceweknya yang cowok tadi, temannya Fred, si Raisa, itu baik karena dia mau membantu Fred keluar dari permasalahannya itu dengan cara mengadu ke Bu Wuri. Sudah? Oke, sudah. Good. Berarti memperhatikan. Selanjutnya, coba Alia, menurut Alia, tindakan apa sih yang sesuai dengan ajaran Islam dari video tadi? Membantu teman. Apa? Membantu teman. Itu teman. Selain itu? Mencari jalan keluar yang positif. Good. Selanjutnya, kalau ada
yang positif, maka ada yang negatif. Menurut Bila, apa tindakan yang tidak sesuai dengan nilai Islam dari video itu? Pemulihan. Kemudian, terus ada apa lagi tadi? Rasisme. Terus si Bila, paham ya? Berarti tindakan yang tidak sesuai tadi ada pembulian, ada yang namanya rasisme, atau juga ada yang namanya menjatuhkan orang lain. Oke, selanjutnya pada materi ini maka saya akan mengajarkan bagaimana sih kalian menggunakan media sosial yang baik. Adab-adabnya itu bagaimana, penerapannya bagaimana. Yang sesuai dengan nilai Islam itu kalian harus bersikap apa, dan yang tidak sesuai itu apa yang harus kalian hindari. Paham? Oke, selanjutnya saya punya gambar lagi. Slide ini tentang apa ya gambar ini ya? Adab menggunakan media sosial. Yang memiliki pengertian, media sosial merupakan suatu media daring yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi dengan orang lain. Apakah kalian sepakat dengan pernyataan tersebut? Sepakat? Kenapa bisa sepakat, Gary? Jangan melamun. Kenapa bisa dikatakan sepakat? Karena media sosial selain berkomunikasi lebih mudah dan juga dapat menjangkau di seluruh atau di sudut-sudut berbagai dunia, media sosial juga dapat berbincang dengan orang-orang yang mungkin bukan kita kenali, cuman bersaudara dengan kita juga. Oke, good. Dulu buat Gary sudah berani menjawab. Terima kasih, Gary. Oke, untuk pernyataan selanjutnya di sini HP tidak bisa jauh dari genggaman tangan. Setuju nggak sih kalian para Gen Z? Setuju. Selanjutnya, menurut kalian yang atas ini gambar apa? Belajar, yang ini juga lagi belajar ya. Nah, maksudnya media sosial ini seharusnya mampu berfungsi sebagai memudahkan komunikasi dan informasi. Seperti apa? Mencari berita di internet, membantu pembelajaran dan bisnis dengan menggunakan AI zaman sekarang. Tapi jangan digunakan sebagai menyontek, hanya digunakan sebagai perantara kalian memahami materi. Paham? Oke, selanjutnya seperti biasa, sebelum saya bahas lebih lanjut, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan secara kelompok. Tujuannya agar kalian lebih memahami dengan menelaah secara berpikir kritis. Tim 1, langsung dibentuk yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kalian masuk, seperti biasa akan ada LKPD. Nanti hasil diskusinya ditaruh di LKPD di belakang, ya. Dan ada penilaian saat maju ke depan. Waktu presentasi habis, kalian maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi. Penilaiannya adalah teman sebaya, dikalikan saja bobot dengan nilai, lalu dikumpulkan setelahnya. Berdiskusi saya kasih waktu 7 menit cukup. Kelompok 1 tentang penyebaran hoax. Kelompok 2 belakang sini. Permisi, maaf. Kelompok 2 tentang menyebarkan foto tanpa izin. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Kelompok 3 tentang menonton video yang ke atas atau pornografi. Dan kelompok keempat bagaimana penggunaan media sosial. Coba diskusi yang kenceng yuk. Apa maksud soal nomor 1? Coba baca soalnya. Apakah tindakan teman Anda melanggar adab bermedia sosial? Maka ya, karena melanggar privasi seseorang yang disebarkan fotonya tersebut. Dan juga tidak ada adab. Dan juga nggak ada, tidak ada Udah dibaca izin. permasalahannya ya? Udah ditulis. Karena melanggar privasi orang yang disebarkan, orang yang disebarkan. Coba permasalahan kalian tentang apa? Media sosial, Bu. Media sosialnya kenapa? Tadi itu, Coba. Apa? Yang kalian baca apa? Media sosialnya kenapa? Ini Bu tentang apa namanya? Di grup rasis gitu, Bu. Rasisme. Maka tindakan yang harus dilakukan. Oke. Rasisme menurut kalian itu apa? Ujaran kebencian, Bu. Masya Allah. Udah paham ya Bilal ya? Mantap. Kalau kelompok ini tentang apa diskusinya? tentang itu, Bu. AI? Bukan AI, oh pornografi. Sering terjadi di usia kalian ya? Jangan kalian salah satunya. Enggak ada kemarin sih. Bilal Sudah menjawab berapa soal? bab 1. Tadi jawab 1. Oke, good. Ini materinya tentang apa?
Hoax apa sih? Berita yang tidak benar, Bu. Tidak benar. Berita yang tidak benar. Maka untuk menghindari hoax, gimana diskusi kalian? Gimana? Menurut gimana? Mencari informasi lebih dalam, Bu. Mencari informasi lebih dalam. Oke, good. Diskusinya bagus. Oke, waktunya presentasi. Silakan. Tidak harus maju satu kelompok. Kalian pilih 2 orang dari kelompok kalian untuk menjelaskan di depan. Ya, untuk menjelaskan di depan. Namun, setelah menjelaskan dari hasil diskusi, wajib minimal ada 1 pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang berani bertanya akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Ingat, saya catat. Ya, yang teman kelompoknya sedang duduk boleh membantu dalam menjawab. Oke, untuk yang maju pertama, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gery Adamsah dan rekan saya Akmal Noviana. Saya dari Perantara kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hoax. Di era digital ini, hoax sudah banyak beredar di media sosial dan berbagai macam aplikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan apa lagi? Satu lagi? Sama WA juga. Nah, di hoax ini, yang pertama, apa pengertian hoax menurut kalian? Hoax adalah berita yang tidak benar dan tidak kita ketahui sumbernya dan dilebih-lebihkan dan juga Berita yang tidak ada faktanya. dan berita yang tidak ada faktanya. Lanjut, bagaimana membedakan dengan cerita yang benar? Hoax dan cerita yang benar itu cukup hampir sama dan juga dapat dibedakan, cuman itu harus teliti. Yang pertama yaitu cerita yang dilebih-lebihkan, yang kedua dari narasumbernya, dan juga bisa dari kita verifikasi dan juga kita tanya-tanya pada teman-teman di sekitar kita yang sudah kita dengar dari informasi-informasi dari media sosial. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan makna Al-Hujurat ayat 6 tentang berita dan bagaimana ayat ini relevan dengan fenomena hoax. Ayat ini menjelaskan jika seseorang yang fasik. Oh, ayat ini menjelaskan jika seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka terlihat kebenarannya. lihat kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 4. Apa hikmah dari menolak dan tidak ikut menyebarkan hoax bagi diri sendiri dan masyarakat? Nah, pada nomor 4 ini cukup susah dan juga kita juga nggak bisa nolak karena menyebarkan hoax itu sangat asik. Yang pertama itu nama kita akan tercoreng. Yang kedua, kalau misalnya menyebar di sekolah bisa dibawa-bawa dan juga bisa kalau misalnya dalam politik atau hukum bisa masuk polisi. Ya, itu sebutannya polisi. Dan nomor selanjutnya yaitu nomor 5, karakter apa yang terbentuk jika kita konsisten melawan hoax dan menjaga etika digital? Itu tidak mudah terkena hoax, dan juga tidak dapat dibodoh-bodohi ya. Itu. Dan sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bayu dulu. Perkenalkan, saya Bayu Pancasetiawan dari kelompok 4. Saya mau nanya, apa zaman sekarang masih ada zaman berita hoax? Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Satu-satu dulu karena nggak dicatat ya. Yang pertama, Bayu. Cara membedakannya? Yang pertama membedakannya itu dari narasumber. Kalian bisa mencari informasi dari sumber-sumber tertentu, misalnya dari TV One, dari detik.com mungkin, dan juga bisa kalian cari di ChatGPT kalau kalian nggak tahu detik.com dan TV One juga. Nah, terus bagaimana membedakannya? Membedakannya itu pertama mungkin bisa kalian lihat dari cerita yang beredar, yang biasanya kalau yang rame di kolom komentar bisa kalian lihat juga apakah itu hoax atau benar, karena media sosial itu dapat kita jadikan komunikasi dan juga dapat mencari kebenaran dalam suatu informasi. Bagaimana, Bayu? Oke, sekian dari presentasi kami yang mengenai hoax dan terima kasih atas teman-teman dan kelompok-kelompok lain yang sudah memberikan pertanyaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wisnu dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 juga. Kami akan menjelaskan tentang mengunggah konten tanpa izin. Itu iya, karena melanggar privasi orang yang disebarkan di dalam foto tersebut tanpa izin. Nomor 2. Untuk nomor 2, apa yang akan Anda sampaikan kepada teman Anda? Misalnya saya yang ada di foto tersebut, saya bilang kepada teman saya yang memposting itu, tolong jangan diposting tanpa izin saya, karena bisa mengganggu kenyamanan saya. Oke. Untuk nomor 3, apa etika yang benar saat ingin mengunggah foto yang melibatkan orang lain? Jika saya ingin mengunggah foto yang melibatkan orang lain, maka saya akan meminta izin kepada orang yang terlibat di dalam foto tersebut. Dan nomor 4, apa dampak dari mengunggah konten tanpa izin terhadap hubungan pertemanan dan suasana kelas? Jika saya ingin mengunggah konten tanpa izin dan itu dapat yang mana? Ini nomor 4. Apa dampak dari mengunggah konten tanpa izin terhadap hubungan pertemanan dan suasana kelas?
Jawabannya itu karena dapat merusak hubungan pertemanan karena adanya ketidaknyamanan antara sesama teman sekelas dan membuat suasana menjadi canggung karena ketidaksenangan hati. Iya, gua baca sama ayat aja. Bagaimana penerapan nilai Islam tentang menjaga kehormatan dan privasi dalam bermedia sosial? Sertakan dalil nakli. Yang pertama itu ada informatif dan edukatif, yang kedua ada menghargai karya orang lain, dan yang terakhir itu saling menghormati terhadap perbedaan. Untuk dalilnya itu ada di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Inna akramakum min daulahi atqakum innallahi alimun khabir. Sudah. Oke, langsung dibuka sesi diskusi. Ada yang ingin bertanya? Ya, Dewi, kenapa? Izin bertanya, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Boleh, Dewi, silakan. Perkenalkan, nama saya Deden Derajat, ingin bertanya, cara mengatasi dan mengurangi dari permasalahan tersebut gimana? Nah, dan menyikapinya gimana? Nah. Menurut saya, dengan cara menyikapi itu bisa meminta izin terlebih dahulu. Kalau sudah terposting dan tanpa izin kita bisa menegur dan bisa meminta itu foto tersebut dihapus di postingan di media sosial di mana saja. Apakah jawaban tersebut cukup? Oke, cukup. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada perkembangan remaja dari sisi psikologis, sosial, dan spiritual. Untuk dari dampak sisi psikologis, salah satunya jadi menjadi susah fokus dan mudah lupa. Untuk dampak dari sosial, mudah berpikir negatif dan merusak moral. Dari sisi spiritual itu menjauhi menjadi jauh dari Allah, malas beribadah. Nomor 2, apa tanggung jawab kita sebagai pelajar dalam mencegah penyebaran konten pornografi di lingkungan sekolah? Mengikuti kegiatan spiritual di sekolah, kegiatan-kegiatan yang positif untuk mencegah penyebaran konten pornografi di lingkungan sekolah. Baik. Nomor 3, soalnya jelaskan makna dari Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 tentang menjaga pandangan dan kehormatan serta kaitannya dengan fenomena pornografi di media sosial. Tentang menjaga pandangan pada laki-laki dan memelihara keamanan dan untuk perempuan untuk tidak menampakkan auratnya dan menjaga kehormatannya. Nomor 4, apa hikmah dari menjauhi pornografi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat? Untuk bagi diri sendiri itu lebih menjadi positif. Untuk bagi masyarakat itu lebih mudah bersosialisasi, dan bagi keluarga menjadi keluarga yang dipandang baik. Bagi Bu, nomor 5, bagaimana cara menjadi teladan dalam menghindari pornografi di lingkungan sekolah dan keluarga? Bagaimana caranya? Dengan mengontrol diri dalam bersosial media, dengan membatasi penggunaan kalian, menegur teman saat terlihat menonton atau dari riwayat teman kalian, story. Ya, di sini saya buka sih tanya jawabnya, ada mau bertanya? Kamil. Silakan. Nama saya Kamil Hakimi, saya akan bertanya, apakah pornografi bisa membuat otak menjadi rusak? Karena dengan menonton pornografi, otak kita jadi lebih susah untuk mengingat. Jadi rusak oleh hal-hal yang negatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh untuk kelompok 3. Terima kasih. Dan terakhir kelompok 4, silakan. Buka, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Azam dan teman saya Bilal. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan menyebarkan informasi. Media sosial bisa berdampak. Mengapa media sosial bisa berdampak positif dan negatif? Karena media sosial dirancang untuk diri kita sendiri, dan juga ada negatif dan positifnya. Positifnya itu seperti bisa memberi informasi secara luas dan menyebarkan informasi secara luas dan berkomunikasi. Dan yang negatifnya itu kita bisa diajak untuk bermain judi online dan bisa menonton video-video yang tidak harus ditonton. Langsung aja.
Langsung aja. Untuk pertanyaan berikutnya sudah ada di PowerPoint yang jawabannya. Apa yang Anda lakukan sebagai anggota grup jika di dalam grup itu terjadi rasisme? Kita sebagai anggota di grup memilih untuk menegur secara pribadi. Jika pelaku tidak bisa berubah, maka kita akan melaporkannya ke admin grup atau ke guru. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa tanggung jawab administrator grup dalam situasi ini? Admin bisa, kalau tidak bisa ditegur, bisa dikeluarkan dari grup, Bu. Terus satu lagi, nggak kelihatan ini. Bagaimana cara menegur pelaku agar tidak menimbulkan konflik dengan cara menegur secara sopan dan santun? Sudah semua? Sudah, Bu. Jelaskan? Oke, yang mau bertanya silakan. David. Perkenalkan, nama saya Ahmad David dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan aplikasi media sosial dengan benar dan baik dan cara menyikapinya? Ya, dengan cara memfilter semua informasi. Selanjutnya. Terus biar tidak terjadinya hoax. Oke, bagaimana David? Oke, jelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya betul semua ya, bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif tergantung bagaimana kalian mempergunakannya. Salah satunya yang positif tadi ada memudahkan komunikasi, dan negatif tadi salah satunya menimbulkan berita hoax. Ya, begitupun dengan jawaban lainnya bahwa media sosial harus digunakan dengan baik kalau mau resikonya baik untuk diri sendiri. Oke, untuk materi adab menggunakan media sosial sudah dapat dipahami semuanya? Oke, untuk LKPD dan penilaian boleh dikumpulkan. Alhamdulillah untuk materi adab menggunakan sosial semua sudah paham, sudah bisa menjelaskan, sudah bisa menjawab. Sebelum lebih lanjut, coba saya ingin mendengar suaranya Adul. Ayo Dul, menurut Adul bagaimana adab menggunakan media sosial? Bu. Tidak? Rasis. Tidak rasis, boleh. Selanjutnya adab menggunakan media sosial lainnya. Ini nih. Dengan cara melakukan Mengkomentari dengan baik, Bu. mengomentari dengan baik. Oke, tidak terasa waktu sudah di akhir pembelajaran ya. Sebelum saya tutup, yang berani memberikan kesimpulan angkat tangan. Dewi, silakan. Kesimpulan dari materi ini, kita harus bijak menggunakan media sosial agar tidak terjadinya penyebaran berita hoax atau terjadinya rasisme. Oke, ada lagi? Tidak ada. Baik, tepuk tangan dulu boleh buat Dewi. Masya Allah. Terima kasih Dewi sudah berani memberikan sebuah kesimpulan terakhir. Anak 11 TJKTA, bagaimana perasaannya belajar adab menggunakan media sosial? Senang? Sedih? Ada rasa sedih? Kecewa ada? Puas dengan materi hari ini? Paham semuanya? Alhamdulillah, baik. Harapan Ibu ke depannya sebagai umat muslim setelah kalian mengetahui ilmunya, kalian mampu menerapkan dalam kehidupan. Salah satunya adalah menggunakan media sosial seperti mengupload foto. Sekiranya upload foto itu harus hal-hal yang positif. Setelah itu berkomentar dengan kalimat yang tidak menjatuhkan orang lain. Paham sampai sini? Oke, paham. Baik, selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu minta setelah ini minggu depan Ibu akan menilai poster kalian. Silakan buat poster seperti biasa tentang ajakan kebaikan dan saling berkomentar di poster postingan temannya yang positif. Linknya dikirim ke Ibu hari H-1 sebelum hari Kamis. Bisa ya? Oke, bagi yang meninggalkan jejak buruk, maka nilainya juga buruk. Nah, selain itu, sebelum saya tutup dengan salam, kita akan mempelajari yang namanya materi selanjutnya. Ini gambar tentang apa? Pernikahan. Maka kita akan mempelajari apa itu nikah, macam-macam dari hukum nikah, bagaimana dikatakan wajib, haramnya, sunnahnya, makruhnya. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih banyak 11 TJK
partisipasi aktifnya hari ini. Aku lu syukran ala itimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.